Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau membahas soal dan pembahasan ujian kompetensi gizi part 15. Sudahkah kalian belajar part 1 sampai 14? Aku harapkan sudah menyimak soal dan pembahasan ujian kompetensi gizi part 1 sampai 14 ya. Kalau misalnya belum, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Di situ ada link, tinggal klik aja. Lanjut. Nomor 141. Seorang ahli gizi di rumah sakit ingin mengganti teknik pengolahan menu ayam goreng. Hal itu dikarenakan banyak sisa lauk tersebut dari pasien. Dari beberapa bangsal didapatkan sisa lauk lebih dari 25%. Ahli gizi melakukan penggantian menjadi pepes ayam, di mana teknik mengolahnya menggunakan panci yang berlapis berisi air di bagian bawahnya. Sedang lapisan atasnya berlubang untuk memberi kesempatan uap air masuk melalui lubang tersebut. Teknik pengolahan apa yang digunakan ahli gizi tersebut? A. Deep frying, B. Steaming, C. Poaching, dan D. Stewing. Tahukah kalian apa itu deep frying, apa itu steaming, apa itu poaching, dan stewing? Stewing. Menurut kalian apa nih jawabannya? Ya, benar kali, jawabannya B, steaming. Kalau steaming itu biasanya yang kukus-kukus itu. Apa ya, gampangnya itu kalian bayangkan steam gitu. Jadi dikukus. Kalau deep frying itu contohnya kayak fried chicken, itu kan di dalam minyak panas, jadi semuanya itu harus masuk. Poaching itu kayak telur rebus gitu. Kalau stewing itu apa ya contohnya? Kayaknya seperti setup gitu. Coba dicek lagi ya. Lanjut, nomor 142. Seorang ahli gizi melakukan pengukuran komposisi lemak tubuh satu pengukuran pada lengan kanan bagian depan secara vertikal menggunakan kaliper. Apakah pengukuran yang dilakukan ahli gizi tersebut? A. Subscapula, B. Suprailiaka, C. Pengukuran rasio lingkar pinggang dan pinggul, D. Bicep, dan E. Tricep. Lengan kanan bagian depan secara vertikal. Dibayangin aja, berarti jawabannya D. Bicep. Bener banget, bicep itu di atas. Lanjut, nomor 143. Seorang perempuan umur 30 tahun sedang mengandung anak kedua sejak 1 bulan lalu. Pada tahap awal kehamilan, ibu hamil perlu mendapat perhatian asupan zat gizi untuk perkembangan janin yang optimal dan mencegah terjadinya kelainan pada janin, yaitu neural tube effect. Apakah zat gizi yang perlu diperhatikan pada kasus tersebut? A. Asam folat, B. Biotin, C. Tiamin, D. Kobalamin, dan E. Asam pantotenat. Keywordnya yakni mencegah terjadinya kelainan pada janin atau neural tube effect. Neural itu otak. Jadi menurut kalian apa nih jawaban yang tepat di nomor 143 ini? Oke, benar banget, jawabannya adalah A, asam folat. Lanjut, nomor 144. Bagian penerimaan bahan makanan di rumah sakit sedang melakukan pengujian dengan tes kit pada teri kering. Hasilnya menunjukkan warna violet. Diduga teri kering tersebut mengandung bahan kimia berbahaya. Apa jenis bahan kimia yang dimaksud pada kasus tersebut? A. Metanyl yellow, B. Formalin, C. Borax, dan D. Rodamin, dan E. Asam asetil salisilat. Apa ya kalau yang tes kitnya menunjukkan warna violet? Jadi jawabannya adalah C. Borax. Lanjut, nomor 145. Seorang mahasiswa yang ingin sarapan pagi berencana untuk membuat nasi goreng spesial dengan bahan daging sapi 35 gram. Ternyata bahan yang tersedia di rumah hanya telur ayam. Berapa banyak telur ayam yang digunakan agar nilai gizinya sama dengan nilai gizi daging sapi? A. Setengah butir, B. 2 butir, C. 3,5 butir, D. 3 butir, dan E. 1 butir.
Ini gampang banget. Jadi telur ayam itu setara dengan daging sapi 35 gram dengan berat berapa? Jawabannya adalah E, 1 butir. Lanjut nomor 146. Mahasiswa gizi telah melakukan praktek peningkatan nilai gizi makanan dengan membuat BMC beras dengan kedelai atau kacang hijau di laboratorium dengan kedelai atau kacang hijau 7:3 perbandingannya. Metode peningkatan nilai gizi yang mana yang telah dilakukan mahasiswa gizi tersebut? A. Fortifikasi, B. Implementasi, C. Suplementasi, D. Substitusi, dan E. Restorasi. Ini seringkali kita temukan di mata kuliah akhir-akhir ini, kayak mata kuliah formulasi, lalu mata kuliah ilmu teknologi pangan. Jadi menurut kalian apa nih jawabannya? Jawabannya adalah D. Substitusi. Lanjut, nomor 147. Seorang bayi umur 7 bulan diberikan kapsul vitamin A secara gratis oleh petugas gizi puskesmas. Apa jenis vitamin A yang diberikan? A. Setengah kapsul merah dengan dosis 200.000 IU. B. Setengah kapsul biru dengan dosis 100.000 IU. C. 1 kapsul biru dengan dosis 200.000 IU. D. 1 kapsul biru dengan dosis 100.000 IU. Dan E. 1 kapsul merah dengan dosis 200.000 IU. Apa nih menurut kalian jawabannya? Ada merah, ada biru. Jawabannya adalah D. 1 kapsul biru dengan dosis 100.000 IU. Oke, lanjut nomor 148. Seorang perempuan umur 58 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit pada persendian sejak 1 bulan yang lalu. Hasil anamnesisnya suka mengonsumsi makanan manis dan berlemak. Lalu suka makan emping serta jeroan juga. Hasil pemeriksaannya BB-nya 72, TB-nya 164, dan kadar asam uratnya 7,4. Apakah masalah gizi yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Kurangnya pengetahuan makanan. B. Perilaku hidup bersih dan sehat. C. Pemilihan diet yang salah. D. Kurangnya pengetahuan tentang asam urat. Dan E. Ketidaksanggupan mengurus diri. Jadi kalau dilihat tuh dari hasil anamnesisnya itu tuh kadar asam uratnya tuh tinggi dikarenakan dia itu suka mengonsumsi makanan manis dan berlemak, juga dia suka makan emping serta jeroan. Lalu kita ini sebagai ahli gizi mengintervensi etiologinya. Berarti jawabannya adalah A. Kurangnya pengetahuan makanan. Bener banget. Lanjut nomor 149. Nomor 149. Seorang laki-laki umur 61 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit pada persendian sejak 2 minggu yang lalu. Hasil anamnesisnya suka mengonsumsi emping dan jeroan. Hasil pemeriksaannya BB-nya 75, TB-nya 163. Kadar asam uratnya 7,2. Apakah formulir screening gizi yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. MNA, B. MNA-SF, C. MST, D. STEM, dan E. MAS. Jadi ini laki-laki umurnya 61 tahun yang mana tergolong lansia. Jadi formulir screening gizi yang tepat itu yang mana menurut kalian? Oke, jawabannya adalah B. MNA-SF. Karena MNA-SF itu lebih lengkap daripada MNA. Lanjut nomor 150. Seorang laki-laki umur 46 tahun dirujuk ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian kanan. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya radang pada appendix sehingga penderita diberi tindakan operasi. Namun sampai hari kelima pasca operasi pasien masih di ruang ICU karena demam suhu tubuh 41 derajat Celcius. Oleh karena itu diperlukan pemberian makanan yang khusus. Apakah bentuk makanan yang diberikan kepada pasien tersebut? A. Biasa, B. Cair oral, C. Saring, D. Cair NGT, dan E. Lunak. Menurut kalian apa nih jawabannya? Dia ada radang pada appendix setelah operasi.
Lalu sampai hari kelima ini masih di ICU, soalnya masih demam 141 derajat. Maksud saya 41 derajat Celcius, tinggi banget 141. Oh ya guys, aku maaf kalau misalnya bacainnya atau bawainnya terlalu cepat. Kalian bisa set di YouTube kalian untuk memperlambat atau mempercepat, ataupun juga kalian bisa mempause lalu dilanjutkan aja. Terus aku juga mohon maaf kalau misalnya ada spiko atau typo, salah omong atau salah ketik di soal. Harap maklum, kita sama-sama belajar. Oke, nomor 150 jawabannya D, bener banget, cair NGT. Aku kira kalian udah paham tentang ini, gak perlu diragukan. Waduh. Oke, sekian di part ini. Terima kasih, semoga membantu, semoga bermanfaat. Sukses UKOM dengan predikat kompeten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.